Dengan tekad kuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak Doris. Wah, sepertinya ada perlu nih. Kalau dilihat dari keadaannya malam ini, apakah Pak Fadli sehat, Pak, malam ini, Pak? Iya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sudah menghubungi saya, Pak. Kira-kira Pak Fadli ada keperluan, Pak? Iya ini Pak. Iya Pak, saya ini ada keperluan Pak, mau cerita nih sama Bapak. Begini Pak, saya kan tadi disupervisi Pak oleh pengawas Pak. Iya Pak. Jadi setelah mendapatkan umpan balik Pak, saya itu ditegur Pak oleh pengawas, kenapa mengajar kok tidak pakai buku paket Pak, begitu Pak. Nah, saya itu Pak sudah menjelaskan Pak, bahwasannya ya karena saya sudah menguasai materi Pak, begitu Pak. Jadi ya menurut saya tidak perlu Pak memakai buku paket, karena sudah menggunakan sumber-sumber lain, begitu Pak. Oh, iya, jadi Pak. tadi saya menangkap Pak Fadli ini agak kesal gitu ya Pak, karena sudah menggunakan banyak sekali sumber belajar, tetapi hanya karena satu tidak menggunakan buku paket, itu jadi ditegur sama pengawas ya Pak? Iya Pak, kesel Pak saya Pak. Kesal. Ya. Iya Jadi Pak. gini Pak, kira-kira apa yang Pak Fadli harapkan dari percakapan kita malam ini Pak? Ya saya mengharapkan Pak agar saya mendapatkan solusi Pak dari masalah yang sudah saya hadapi nih Pak. Gitu Pak. Jadi Pak Fadli ingin mendapatkan solusi dari permasalahan mengenai buku paket ini Pak ya? Iya Pak. Kalau betul, Pak. ya, kalau saya boleh bertanya ya Pak. Iya boleh Pak. Sebenarnya bagaimana Pak jika Pak Fadli diibaratkan dalam suatu angka, kegiatan pembelajaran Pak Fadli yang sudah menggunakan sebagai sumber ini sudah berada di angka berapa Pak? Kalau saya Pak, kalau saya menilai diri saya sendiri sih Pak, saya itu sudah berada di angka 8 Pak. Angka 8. Iya Pak. Kita itu sudah sempurna ya Pak kalau menurut kita itu ya, menurut saya Pak. Iya, kita itu sudah semaksimal mungkin. Iya. Sudah di posisi 8. Nah, tetapi ya harapannya kalau Pak Fadli setelah kita ini tadi, Pak Fadli ingin meningkat ke berapa Pak kira-kira kalau sudah 8? Ya kalau bisa ke 10 Pak, inginnya saya Pak. 10. Iya. Iya Pak. Jadi Pak Fadli, ini Pak, apa saja yang sudah Pak Fadli lakukan dalam pembelajaran selama ini Pak? Ya, yang sudah saya lakukan Pak dalam pembelajarannya menggunakan metode dan model pembelajaran Pak ya, yang lebih berpihak pada siswa Pak. Terus itu ya, terus membuat media-media pembelajaran Pak ya, yang bervariasi Pak ya, dan juga untuk menghilangkan kepenatan siswa Pak ya, saya selalu melakukan ice breaking, begitu Pak. Wah, keren. Jadi Pak Fadli ini dalam pembelajaran ini sudah banyak sekali variasi ya Pak, seperti metode pembelajarannya juga. Di sini media pembelajaran juga sudah digunakan, ice breaking juga sudah digunakan. Kira-kira Pak, bagaimana Pak hasil pembelajaran Pak Fadli
setelah Pak Fadli menggunakan metode atau media dan juga ice breaking tadi, Pak? Ya kalau dari hasil pembelajarannya Pak ya, yang saya lihat ya berdasarkan penilaian-penilaian ya, baik aspek kognitifnya Pak ya, terus keterampilan dan juga sikap siswa dalam pembelajaran saya itu ya sudah mengalami peningkatan Pak. Mereka senang Pak, begitu Pak, karena saya menggunakan berbagai macam media Pak ya. Ya. Dan juga apa selama breaking. Baik, ya Pak. Jadi di sini Pak, apa selama pembelajaran ini Pak Fadli itu pernah memasukkan atau menggunakan buku paket Pak dalam pembelajaran? Nah ini Pak yang jadi masalah Pak. Saya ini memang kadang-kadang Pak memakai buku paket Pak ya, karena menurut saya Pak, saya itu sudah tahu Pak, sudah apa ya, bisa Pak menyampaikan materi itu tanpa harus menggunakan buku paket Pak. Karena saya sudah menggunakan ya berbagai sumber Pak. Ya, contohnya video, terus media gambar-gambar, dan juga ya sumber-sumber pendukung lain Pak, seperti internet begitu Pak. Wah, hebat Pak Fadli ini, guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam pembelajarannya Pak. Sudah segala macam media dan juga digunakan untuk bervariasi dalam pembelajaran. Jadi kadang-kadang saja ya Pak menggunakan buku paket, ya kan? Iya Pak. Tadi kalau saya boleh konfirmasi kata Pak Fadli, kan tidak harus menggunakan buku paket, banyak media pembelajaran yang lain. Iya betul Pak. Buku paket Kira-kira, tersebut Pak? juga Pak. Iya Pak. Kira-kira Iya, Pak. Jika buku paket itu digunakan dalam pembelajaran, apakah bisa Pak? Ya tadi kita menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian juga Pak Fadli menggunakan gambar-gambar. Apakah bisa nantinya Pak Fadli menambahkan buku paket ini dalam pembelajaran Pak? Sepertinya Pak, kalau saya pikir Pak ya, bisa Pak ya. Ya karena dengan adanya menggunakan buku paket itu berarti kan menambah sumber belajar Pak untuk siswa Pak. Ya, saya rasa bisa. Betul Pak. Bisa ya Pak? Jadi Bisa Pak. kalau bisa seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Pak dalam penerapannya Pak? Bisa. Ya kalau dalam penerapannya Pak, ya penggunaan buku paket itu kan bisa digunakan siswa Pak ya ketika kegiatan pembelajaran Pak ya, terutama ya diskusi kelompok Pak. Ya kan kalau ketika diskusi kelompok itu kan biasanya menggunakan banyak sumber Pak, begitu Pak. Oh, nah jadi buku paket ini bisa digunakan ya Pak ketika siswa mencari sumber belajar dalam kerja kelompok seperti tadi atau diskusi kelompok ya Pak? Iya Pak. Hebat Pak, jadi itu adalah ide yang bagus sekali. Nah jadi bisa ya Pak, jadi diterapkan? Bisa Pak. Oke. Jadi nanti kira-kira Pak Fadli kapan akan menerapkan atau memasukkan buku paket ini dalam pembelajaran? Sepertinya minggu depan Pak ya, pada hari Senin Pak ya. Karena ada pembelajaran saya Pak di kelas. Cepatnya ya Pak. Ya nanti juga kalau ada ya kalau sudah disupervisi lagi ataupun sudah dilihat lagi oleh pengawas, mungkin tidak jadi masalah lagi ya kan Pak kalau sudah secepatnya diterapkan seperti itu. Iya. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira Pak Fadli ada kendala tidak dalam penerapan ini Pak? Atau Kalau hal seperti ini perlu bantuan dari kawan-kawan misalnya seperti itu? Ya, kalau kendala sepertinya tidak ada Pak ya. Kalau untuk bantuan ini sepertinya saya meminta bantuan teman Pak
untuk mengingatkan saya begitu Pak. Ya. Jadi bantu teman untuk mengingatkan bahwa setiap Iya. kali kita akan ingat ya. Oh baik, Wah, hebat. Jadi ini Pak Fadli ya, secara sudah panjang pembelajaran percakapan kita malam ini. Jadi Iya, Pak. apakah Pak Fadli sudah dapat kira-kira kesimpulannya bagaimana mengatasi masalah tadi yang Pak Fadli ceritakan tadi, kesalahan Pak Fadli tadi kira-kira Pak? Ya, kalau ditanya saya mendapatkan Pak ya sudah tercerahkan Pak ya. Jadi ya memang seharusnya Pak ya itu penggunaan buku itu di dalam kegiatan belajar mengajar itu ya wajib begitu Pak. Jadi ya tadi Pak ya, jadi kita sudah dapat menggunakannya dalam pembelajaran seperti itu. Nah kalau Iya, Pak Fadli sudah mendapatkan pencerahannya Pak, jadi saya nanti akan tunggu Pak informasi berikutnya bagaimana nanti Iya, Pak, ketika Pak Fadli sudah menerapkannya dalam pembelajaran, apakah Iya, Pak, ada iya, Pak. tantangan nantinya ya Pak, atau ketika nanti Pak Fadli sudah disupervisi, bagaimana kira-kira tanggapan dari pengawas kemarin ya Pak? Ya, nanti Iya, Pak, ya, Pak Pak. Fadli Siap, Pak. hubungi saya lagi ya Pak, saya tunggu kabar berikutnya. Iya Pak, siap Pak. Wah, tidak terasa percakapan kita ini cukup tidak ini Pak ya, cukup panjang. Jadi ya mungkin Pak Fadli juga ada kesibukan lain. Terima kasih Pak sudah menghubungi Siap, Pak. saya. Gitu. Iya Pak. Oke, karena ya, kita percakapannya sampai di sini dulu aja ya Pak. Nanti lain waktu kita Iya, sambung Pak. lagi. Iya, Iya, Pak. terima kasih Pak sudah menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh Pak. Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Doris. Waalaikumsalam Pak Fadli. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Wah ini kita sudah lama Pak ya tidak ketemu ya. Iya betul sekali Pak. Terakhir kapan itu ya? Ya alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya meskipun di tatap maya. Betul, Pak. Kira-kira ini Pak ada yang mau disampaikan nih? Iya Pak Fadli. Jadi saya ini ada yang ingin disampaikan dengan Pak Fadli karena saya butuh ini Pak. Butuh masukan gitu dari Pak Fadli. Iya. Apa nih kira-kira yang mau disampaikan nih? Gini ya Pak, saya itu bingung bagaimana mengatasi pembelajaran di kelas yang Iya Pak. saya hadapi beberapa hari ini Pak. Mm-hmm. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu seringkali saya menemukan itu Pak, siswa saya itu susah konsentrasi dalam belajar Pak Fadli. Jadi dalam pembelajaran terlihat beberapa siswa saya itu bermain seperti bosan gitu Pak Fadli. Jadi ini yang membuat saya bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menggairahkan mereka belajar supaya mereka itu jadi antusias dalam belajarnya. Jadi Pak, ini masalah yang Bapak hadapi sekarang ini tentang pembelajaran di kelas Pak ya, yang mana nih siswa ini sulit untuk konsentrasi dan juga merasa bosan Pak ya, begitu Pak ya? Iya Pak, iya. Ya baik Pak ya. Nah ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari
percakapan kita pada hari ini, Pak. Iya Pak, jadi saya tujuannya ini ingin berdiskusi sama Pak Fadli, sekaligus ingin meminta masukan bagaimana cara mengatasi ini semua Pak, dalam mengatasi belajar kurang saya. Baik Bapak ya. Jadi intinya Bapak ini mau mendapatkan solusi begitu Pak ya. Baik Bapak, Betul. ini tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwasanya di dalam pembelajaran di kelas ini siswa ini kurang konsentrasi dan merasa bosan Pak ya. Iya Pak. Nah ini Pak, kira-kira Pak apa yang membuat siswa Bapak ini merasa sulit untuk konsentrasi dan juga merasa bosan Pak ketika pembelajaran di kelas Pak? Kalau ini ya Pak, kalau saya mengingat pembelajaran di kelas yang saya lakukan, sebenarnya saya itu sudah melakukan pembelajaran seperti biasa Pak. Sudah memberikan, ya sudah menggunakan buku pelajaran seperti itu. Iya. Kemudian sudah menggunakan media pembelajaran. Tetapi kalau saya perhatikan ya masih seperti itu. Nah, mungkin pendapat saya mereka itu masih belum tertarik dengan metode yang saya gunakan itu Pak. Nah, jadi ya itu salah satu ini yang menjadi pikiran saya. Nah, jadi ini Bapak kan sudah menggunakan metode-metode pembelajaran ya yang lebih mengasihkan lah kira-kira Pak ya. Tapi siswa ini masih tetap tidak tertarik begitu Pak ya? Iya Pak. Baik Pak. Jika dibuat skala Pak ya, atau dalam angka-angka 1 sampai 10 Pak, kira-kira siswa Bapak ini berada di angka berapa Pak kalau sekarang ini Pak? Kalau berdasarkan skala mungkin saya 7 Pak, mungkin seperti itu kalau skala angka. Untuk siswa Pak ya? Iya. Untuk siswa, jadi skalanya 7 ya. Berarti sudah cukup baik Pak ya? Oke. Iya Pak. Oke Pak. Dari angka tersebut Pak, kira-kira Bapak mau menaikkan menjadi angka berapa Pak? Kalau saya Pak pinginnya dalam pembelajaran itu ya siswa itu atau murid saya ini antusias belajarnya, sehingga dalam proses pembelajaran ini paling tidak nilainya 9 gitu Pak. Paling tidak 9 dalam proses pembelajaran. Jadi mereka itu terlibat gitu Pak, bukan mengganggu teman seperti itu. Tidak merespon. Jadi kalau dalam posisi 9 mungkin sebayangan saya kelas saya itu ya sudah aktif seperti itu Pak. Nah, ini. Iya. Jadi intinya Pak ya, Bapak itu mengharapkan siswa Bapak itu antusias Pak ya, aktif dalam pembelajaran, terus ya merespon ya, begitu Pak ya? Betul Pak. Iya. Baik Pak, kalau selanjutnya Pak ya, kira-kira nih Pak, apa yang bisa Bapak lakukan Pak untuk mewujudkannya Pak? Kekuatan apa yang Bapak miliki Pak untuk mewujudkan hal tersebut Pak? Apa ya Pak? Gini Pak, saya minta pendapat dengan Bapak. Jadi saya itu kan suka mengulik metode-metode pembelajaran gitu Pak. Mempelajari. Nah di sini saya tertarik sama satu metode pembelajaran, yaitu cooperative learning Pak, dengan tipe bus stop. Nah seperti itu.
kira-kira ini menurut Bapak apakah bisa saya terapkan atau bisa juga nanti dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa saya seperti itu, Pak? Wah, bagus sekali itu Pak ya. Kalau mau menerapkan metode tersebut Pak ya. Ya. Bagus sekali itu Pak ya. Kira-kira Pak, bagaimana Pak Bapak akan menerapkan metode tersebut Pak? Mungkin ini Pak ya, pelaksanaannya atau metode itu bagaimana ya Pak? Jadi Iya Pak. saya kemarin ya membaca sih Iya, Pak, Bapak. ya mempelajari cooperative learning. Salah satu tujuannya dapat melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Sekaligus nanti dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, Pak. Nah, jadi langkah pertama itu seperti namanya cooperative learning. Jadi siswa ini bekerja sama. Saya membentuk siswa beberapa kelompok seperti itu, Pak. Kemudian setelah saya membentuk beberapa kelompok, saya menyiapkan 3 kertas atau karton yang saya beri nama. Misalnya di sini saya akan mengajarkan materi makhluk hidup ya Pak, ciri-ciri makhluk hidup atau perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di hewan seperti itu. Nah, jadi saya bagi 3 kelompok. Kemudian siswa saya tersebut saya sediakan juga 3 karton yang bertuliskan cara hewan berkembang biak, misalnya melahirkan, bertelur, melahirkan sekaligus bertelur. Nah, jadi kegiatan belajarnya itu siswa itu bergiliran Pak, sambil bernyanyi mereka berputar, karena haltenya tadi karton itu saya pasang di sekeliling kelas seperti itu Pak. Jadi sambil bernyanyi siswa itu kalau saya bilang berhenti, mereka berhenti pada salah satu halte ini Pak. Kemudian mereka menjawab sesuai perintah yang ada di karton. Misalnya kalau pada halte A ini mereka menyebutkan satu hewan yang beranak seperti itu. Kemudian mereka pindah lagi pada seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini bisa melibatkan mereka Pak. Jadi mereka tidak ada waktu untuk bermain gitu. Jadi secara langsung mereka bermain sambil belajar. Nah, kira-kira menurut Bapak ini bisa tidak ya Pak kalau saya terapkan di kelas saya? Wah, itu bagus sekali Pak ya. Intinya Bapak itu ingin menerapkan metode pembelajaran tersebut agar siswa itu lebih aktif Pak ya. Di situ tampaknya permainan ada lebih membuat pembelajaran menjadi asik Pak ya. Iya. Baik Bapak, selain itu ada lagi Pak? Ya, jadi ini menurut saya ini tadi Pak. Jadi secara tidak langsung mereka bermain, materi kita juga disampaikan. Nah, tinggal lagi nanti pada bagian akhir kita beri soal-soal evaluasi tentang pelajarannya tadi. Nah, seperti itu Pak kalau menurut saya Pak. Iya. Baik Bapak ya. Berarti Bapak akan menerapkan metode pembelajaran tersebut Pak ya, dengan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan Pak ya, agar pembelajaran itu lebih mengasihkan, lebih menyenangkan ya bagi siswa. Gitu Pak ya? Yes. Iya Pak, iya betul sekali Pak. Baik Bapak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut Pak di kelas Pak? Rencananya sih Pak, saya akan menerapkan metode ini dalam pembelajaran saya secepatnya. Setelah ini saya coba buat rencana pembelajarannya, kemudian sesuaikan dengan topik yang akan dipelajari di kelas. Secepatnya akan saya aplikasikan ini Pak, saya implementasikan di kelas. Ya, baik Bapak ya. Ini itu sudah menjadi prioritas Pak ya untuk menerapkan metode pembelajaran seperti itu Pak ya. Oke.
Oke Pak ya. Baik Bapak ya. Dalam melaksanakan rencana Bapak tersebut, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakannya Pak? Melaksanakan pembelajaran ini di kelas ya Pak. Ya, siapa yang bisa membantu Pak? Saya rasa, ya, kalau saya rasa Pak, pembelajaran ini ya saya kalaupun tidak memerlukan bantuan dari teman, saya bisa. Tetapi ini juga akan saya diskusikan juga dengan rekan satu sekolah saya. Mungkin dia bisa membantu dalam hal memberikan masukan, Pak. Adakah suatu kegiatan lagi itu yang dapat meningkatkan ya tujuan pembelajaran sesuai yang saya harapkan tadi, Pak. Bisa diskusi dengan teman kelas yang sefase dengan saya, misalnya kelas 5 seperti itu. Ya. Baik Bapak, di penghujung pembicaraan kita yang singkat ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Wah, senang Pak diskusi dengan Pak Fadli hari ini. Ternyata saya mendapatkan masukan, sekaligus mendapatkan dukungan dari Bapak. Bapak ini sudah merespon tentang ide saya, metode ini, jadi saya jadi tertantang sekaligus semangat ingin menerapkannya dalam kelas saya. Saya ingin melihat bagaimanakah kalau sudah dilaksanakan di kelas saya, Pak, seperti itu. Jadi sangat senang saya setelah ini, Pak, berdiskusi dengan Bapak. Ya, semoga bisa diimplementasikan Pak ya. Di Iya kelas. Pak, amin. Oke. Baik Bapak ya. Ya, Pak. Bagaimana Pak tindak lanjut dari kucing kita ini Pak selanjutnya? Kira-kira. Wah, tidak. Jadi mungkin setelah ini Pak, saya akan hubungi Bapak lagi. Sekaligus saya akan bercerita bagaimana penerapannya di kelas saya. Jadi ya kita akan sharing kembali Pak mungkin setelah ini tindak lanjutnya. Ya. Baik Bapak ya. Ini nanti saya dengar kembali cerita-cerita Bapak ya pada Ya, Pak. pertemuan selanjutnya Pak ya. Baik Bapak, mungkin itu saja Pak. Nah, pembicaraan Baik Pak, terima kita. kasih Pak. Bapak sudah memberikan saya waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya sekaligus ide saya tadi Pak. Ya baik Bapak, sama-sama Pak ya. Mungkin sampai di sini dulu Pak ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga Bapak bisa mengaplikasikan apa yang sudah Bapak dapatkan ya. Baik Pak, Ya Pak. mungkin cukup ya pertemuan kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.